Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang transformasi. Transformasi atau perubahan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang translasi atau pergeseran. Jadi, pergeseran biasa diistilahkan dalam matematika dengan translasi. Nah, apa pengertian dari translasi? Translasi atau pergeseran adalah suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang dengan jarak atau besar arah yang sama. Misalnya kita lihat pada meja ini didorong oleh anak. Dia akan bergeser. Nah, proses itulah yang disebut dengan translasi. Oke, kita lihat translasi pada suatu benda. Misalnya posisi meja didorong oleh anak ya ke arah kanan, kemudian ke arah bawah. Jadi meja digeser. Nah, gambar ini bisa dibuat dalam bentuk koordinat kartesius seperti ini. Awalnya titiknya A, B, C, D. Kemudian dia digeser 3 langkah ke kanan. 1, 2, 3. Kemudian 3 langkah ke bawah. 1, 2, 3. Semua titik-titiknya mulai dari A, B, C, D ikut tergeser. Sehingga menghasilkan bayangan F, G, H, I. Oke. Sedikit informasi bahwa jika suatu translasi pada suatu benda sepanjang garis horizontal, maka translasi bernilai positif apabila translasi digeser ke arah kanan atau translasi ke arah kanan. Translasi bernilai negatif apabila ke arah kiri. Ya, jadi kalau sebaliknya tadi berarti bernilai negatif. Jika suatu translasi pada suatu benda dilakukan sepanjang garis vertikal atau sembuya ya di garis vertikal, maka translasi bernilai positif apabila digeser ke arah atas. Translasi akan bernilai negatif apabila digeser ke arah bawah. Jika X, Y menunjukkan translasi yang menggerakkan suatu benda datar dengan X menunjukkan translasi pada garis horizontal dan Y menunjukkan translasi pada garis vertikal. Nah, coba kamu tuliskan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan bangun datar di atas. Oke, kita lihat translasi titik. Misalnya titik awalnya adalah titik A min 2,1. Kita akan translasikan min 2,3. Berarti X-nya min 2, ini secara horizontalnya min 2, kemudian secara vertikalnya positif 3. Sehingga kalau kita geser titik A, berarti 2 kali ke kiri. 1, 2. Kemudian kita geser lagi 3. 3 berarti positif 3 ke atas. Iya, jadi kita geser menjadi 1, 2, 3. Sehingga kita dapat bayangan titik A di sini, A aksen. Jadi bayangan biasa dilambangkan dengan tanda ada kayak tanda koma di atas, itu dibaca A aksen atau bayangan dari titik A. Kita lihat di sini titiknya dia berada pada nilai X-nya sama dengan min 4, sedangkan nilai Y-nya 4. Berarti titiknya min 4,4. Oke, kita lihat lagi translasi berikutnya. Translasi berikutnya kita lihat titik awalnya 2,2. Ditranslasikan oleh 3, min 1. Jadi X-nya min 3, X-nya 3, Y-nya min 1. Berarti dia ke kanan sebanyak 3 langkah atau 3 satuan, kemudian ke bawah sebanyak 1 satuan. Sehingga ini kalau kita geser 1, 2, 3. Kemudian 1 kali ke bawah. Sehingga diperoleh
translasinya sama dengan 5,1. Ya, ini model vektornya ya, atau model translasinya. Jadi dia ke kanan dulu baru ke bawah. Oke, itu translasi titik. Ya, apabila hanya satu titik saja. Bagaimana misalnya kegiatan, misalnya translasi dalam bentuk bangun segi 4. Ya, seperti ini. Bangun belah ketupat. Jadi diketahui segi 4 ABCD memiliki titik sudut A 1,2, B 3,1, ya ini ya, 1,2, 3,1, kemudian C-nya 4,-1, dan D-nya 2,0. Ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kiri, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4. Ya, 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Semua titik-titiknya ini ditranslasikan 4 ke kiri, 2 ke bawah. Misalnya ini titik A, kita translasikan 1, 2, 3, 4. Setelah itu 2 kali ke bawah. Ya. 2 kali ke bawah. Jadi 1, 2. Berarti titik A aksen atau bayangan dari A ada di sini. Demikian juga yang lainnya. Jadi semua titik-titiknya ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke kanan. Sehingga kita akan dapatkan suatu formula bahwa 4 satuan ke kiri berarti nilai X pada A. Ya, nilai X pada A adalah 1, itu akan dikurangi dengan 4. Kenapa dikurangi? Karena dia ke kiri. Ya. Kemudian Y kurang 2. Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 2. Kenapa dikurang? Karena dia ke bawah. Jadi nilainya negatif. Akan menghasilkan titik seperti ini. Awalnya dia A-nya itu 1,2, dia akan menjadi 3,0. B-nya 3,1 akan menjadi min 1, min 1. Jadi semua dikurang 4 dan semua dikurang dengan 2. Karena nilainya semua negatif. Ke kiri berarti min 4, ke bawah yang tadinya 2 menjadi min 2. Oke, seperti itu ya. Translasi pada bidang koordinat kartesius dapat digambar jika kita mengetahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak secara mendatar atau vertikal. Untuk nilai yang sudah ditentukan, A dan B yakni translasi. Ya, translasi A, B. Memindahkan setiap titik P, X, Y dan dari sebuah bangun pada bidang datar ke P aksen. Jadi bayangannya ya, akan menjadi X tambah A dan Y tambah B. Translasinya dapat disimbolkan dengan X, Y, X tambah A, Y tambah B. Oke. Kita lihat contoh 1. Koordinat bayangan hasil translasi. Gambar di samping gambar ABC yang ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Hal ini dapat dinyatakan sebagai X, Y, ya, XY-nya 4 ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Yang ini bendanya. Oke, bendanya seperti ini. Kita translasikan sebanyak 4 satuan ke kanan. Berarti titik A misalnya. Titik A-nya 1, 2, 3, 4. Kemudian ke bawah sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Temukanlah titik B-nya seperti ini. Ya. Demikian juga titik yang lain. 4 ke kanan, 3 ke bawah. Ini 1, 2, 3, 4, 3 ke bawah. 1, 2, 3. Oke. Itu ya. Oke, demikian untuk materi kita hari ini.
Saya akhiri. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.